hari ini sama Kak Grace di acara ibadah sekolah minggu Samuel. Nah adik-adik, gimana kalian? Semangat kan untuk mengikuti ibadah online ini? Meskipun kita belum bisa bertemu ya adik-adik, dan adik-adik masih di rumah sendiri-sendiri, gak bisa ketemu sama teman-teman, tapi tidak menghalangi kita untuk bisa tetap memuji Tuhan dan bersemangat. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sebelumnya kakak akan ajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu pujian. Kita akan berterima kasih kepada Tuhan karena di pagi hari ini kita masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kita masih bisa bersama-sama mengikuti ibadah. Kita langsung menyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita nyanyikan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah, kita akan berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup mata. Nah, sikap yang baik kita berdoa kepada Tuhan. Kakak akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Sepanjang malam Tuhan telah menjaga kami dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, siapa di sini yang kalian hatinya senang? Ayo angkat tangannya, siapa yang senang? Kalau kakak di sini senang loh. Kenapa kakak senang? Karena bisa bertemu kembali dengan adik-adik. Nah adik-adik, kakak harap kalian semuanya bisa senang ya. Gak ada yang nangis, gak ada yang rewel. Bangun tidur, mengucap syukur, dan memiliki hati yang gembira. Karena kita mau ngapain nih? Kita mau memuji Tuhan. Sekali lagi kita mau puji Tuhan, yuk kita bangkit berdiri. Ikuti kakak untuk gerakannya. Kita akan menyanyi dan sambil olahraga, oke? Duduk. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi, duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Di sini senang, di sini senang, di sana
sudah terbakar kalorinya, kita sudah senam pagi ya, sambil memuji Tuhan, dan dengan hati yang senang kita memuji Tuhan bersama-sama. Oke adik-adik, nah sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap semuanya? Nah, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak lagi buat kalian, kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan satu lagi pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Elvan. Hari ini Kak Elvan mau bercerita. Sudah lama ya, cukup lama Kak Elvan tidak bercerita. Hari ini Kak Elvan akan bercerita. Sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami kembali lagi untuk bersekolah minggu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami. Kiranya kami boleh mengerti dengan baik, kami boleh memahaminya, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mohon Tuhan memberkati dari awal sampai akhirnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sekarang ini lagi dalam kondisi susah dan terus dalam kondisi seperti ini ya, cukup lama ya. Jadi Kak Evan bisa memahami kalau adik-adik ini banyak yang merasa kesulitan. Ada yang kesulitan ketika sekolah online ya. Ada yang bosen, ada yang menangkap pelajaran itu susah. Jadi seringkali ketika pelajaran online di rumah ya, karena kan lihat laptop atau lihat handphone itu karena susah dianggap angin lalu ya, nggak masuk pelajarannya. Atau waktu lihat sekolah minggu online ini ya, ada yang aduh kakaknya ini cerita apa sih, nggak paham, nggak bisa nyantol dengan baik ya. Jadi kadang kita mengalami kesulitan karena memang tidak cuma adik-adik yang mengalami kesulitan ya, tidak cuma adik-adik, ada papa mamanya adik-adik, teman-temannya papa mama kalian, banyak yang mengalami kesulitan ya. Kak Evan banyak mendengar cerita-cerita yang susah ketika pandemi ini, mengalami kesulitan yang luar biasa. Orang-orang dewasa mengalami kesulitan yang luar biasa. Dan itu membuat kita kadangkala terlalu melihat kesulitan itu sangat besar sampai lupa untuk minta tolong sama
Tuhan. Ya. Jadi kita lihat kesulitan ini kok besar sekali ya, sampai frustasi. Ada adik-adik yang frustasi di sekolah, di rumah itu kalau mau belajar online frustasi. Aduh, tambah pusing. Kalau hari Minggu juga, aduh, sekolah Minggu lagi tambah pusing. Karena tidak suka mungkin ya. Kalau dulu kumpul sama teman-temannya, ini harus lihat TV sendirian sama papa mama. Mungkin papa mamanya juga bosen-bosen ditinggal ya. Kita juga bosen akhirnya ya. Aduh, susah. Tapi jangan terlalu kita fokus di situ ya. Masalahnya gede, memang besar dan semua ngalami. Tidak cuma adik-adik saja, Kak Elvan juga ngalami. Papa mama juga ngalami, teman-teman kalian semua ngalami. Ya, hari ini ada kisah di dalam Alkitab yang mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Tidak boleh kita terpaku pada satu masalah itu. Kalau ada masalah atau kesulitan, tapi ingat ada siapa? Tuhan yang akan selalu menolong kita ya. Hari ini Kak Elvan akan bercerita dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 23 ya. Kisahnya dimulai dari bangsa Israel yang saat itu sedang berperang dengan bangsa Aram ya. Dan saat itu bangsa Israel sudah terpecah jadi dua ya. Bangsa Israel itu sudah terpecah jadi dua. Ada Israel Utara, ada Israel Selatan. Yang hari ini Kak Evan cerita itu di Israel Utara. Ibu kotanya Samaria. Ada 10 suku di situ. Dan ada rajanya. Di Israel Selatan juga ada rajanya sendiri. Tapi hari ini Kak Evan akan bercerita tentang Israel yang di Samaria, ibu kotanya ya. Mereka sedang berperang dengan negara Aram ya. Waktu itu mereka berperang, kemudian raja negeri Aram itu dia mempunyai strategi, rencana yang menurut dia itu canggih. Bagus, ini cocok untuk mengalahkan bangsa Israel musuhnya. Rencananya apa? Mereka mau menyergap dengan tiba-tiba ya. Orang Israel kalau ada tentaranya atau siapa yang lagi berjalan kemana gitu, dia mau akan disergap. Mungkin ada rajanya di situ atau ada panglimanya, akan disergap dengan tiba-tiba. Karena orang Aram itu tahu orang Israel nanti mau pergi kemana. Nah, mereka sudah mempersiapkan itu, semuanya sudah dipersiapkan, langsung ada rencana mau menyergap. Tetapi ya, Tuhan menolong bangsa Israel. Ada seorang nabi saat itu di bangsa Israel yang bernama Nabi Elisa. Dia nabi yang dipakai Tuhan. Tuhan sering pakai Nabi Elisa untuk memperingatkan bangsa Israel. Dan saat itu diperingatkan, kasih tahu Raja Israel kalau ada orang Aram yang mau menyergap mereka dengan tiba-tiba, supaya mereka tidak mati atau tidak kalah perang. Oke, dikasih tahu. Rajanya Israel, waduh, terima kasih. Nggak jadi ke tempat yang akan disergap itu. Orang Aram tunggu, banyak pasukannya tunggu loh. Kok nggak datang ya? Gagal. Ya sudah, kita rencanakan lagi. 2-3 kali direncanakan terus adik-adik. Raja Aram ini merencanakan terus, gagal terus. Karena apa? Karena Nabi Elisa kasih tahu. Benar sih memang Nabi Elisa, tapi bukan karena itu. Karena Tuhan yang menyertai bangsa Israel kasih tahu mereka lewat siapa? Nabi Elisa. Dikasih tahu supaya rajanya tidak disergap, bangsa Israel tidak disergap, sehingga mereka nanti kalah perang. Enggak jadi ya. Karena Tuhan menolong mereka. Raja Aram yang tahu, wah, beberapa kali gagal, marah dia. Ya, kumpulkan semua anak buahnya, dimarahin semua. Ini kita beberapa kali mau menyergap orang Israel, kenapa gagal ini? Kenapa ini? Ada yang jadi mata-mata ya? Ayo, ngaku. Tidak ada yang ngaku ya. Orang Aram, prajurit-prajuritnya tidak ada yang ngaku. Karena memang tidak ada yang jadi mata-mata. Tapi rajanya terlanjur mencurigai mereka. Kemudian ada satu prajurit, dia bilang apa? Tuanku Raja, bangsa Israel bisa tahu akan disergap karena di bangsa Israel itu ada seorang nabi Tuhan. Dia bernama Elisa. Nabi Tuhan ini dipakai Tuhan luar biasa sehingga bisa memberitahu hal-hal yang tuanku Raja omong di dalam kamar, dimanapun yang tersembunyi, Elisa bisa tahu. Oh,
Kaget ya rajanya. Ada ya orang seperti itu ya? Kok bisa tahu ya? Saya lagi ngomong sama temenku umi-umi supaya papa mama nggak dengar. Nabi Elisa tahu. Bahaya itu ya. Kalau kita rahasia-rahasiaan, ada orang yang tahu. Nabi Elisa ternyata tahu ya. Tahu karena apa? Karena Tuhan yang bikin dia bisa tahu. Setelah dikasih tahu, rajanya akhirnya, oke, kalau begitu kita akan sergap bukan bangsa Israel, bukan Raja Israel, tetapi Nabi Elisa. Kita sergap di rumahnya, kita datangi, kita bunuh Nabi Elisa. Wah, semuanya tepuk tangan. Hebat rajanya ini ya. Hebat. Rajanya top. Oke, mereka langsung meluncur ke rumahnya Nabi Elisa. Di kotanya itu sudah dikepung. Nabi Elisa waktu itu sedang duduk-duduk. Nabi Elisa punya pelayan. Waktu itu pelayannya ini lihat-lihat jendela. Dia lihat di jendela, lihat di luar, banyak sekali tentara Aram. Waduh, mati. Tuanku, Elisa, ini kita akan disergap oleh tentara Aram. Bagaimana ini? Celaka kita, mati kita Nabi, mati kita. Nabi Elisa menenangkan pelayannya. Tenang. Siapa yang menyertai mereka itu? Ya, mereka itu banyak. Tetapi siapa yang menyertai kita? Itu jauh lebih banyak. Kalau kamu lihat itu kan banyak ya. Yang menyertai kita jauh lebih banyak. Masa sih? Dilihat lagi sama bujangnya, sama pelayannya. Gak ada orang Israel, gak ada tentara Israel. Yang ada semua tentara Aram di sekeliling kota. Gak ada. Kemudian Nabi Elisa apa? Nabi Elisa berdoa. Ya berdoa sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukalah mata bujangku ini supaya dia bisa melihat tentara Tuhan. Apa yang terjadi? Bujangnya lihat lagi keluar jendela, matanya sudah dibuka adik-adik. Wow, luar biasa, dia lihat pemandangan yang luar biasa. Ada begitu banyak bala tentara surga, jauh lebih banyak dari tentara Aram, jauh lebih banyak. Waduh, dia langsung memuji Tuhan ya, puji Tuhan. Matanya dibuka sama Tuhan. Dia bisa melihat banyak tentara surga mengelilingi mereka, melindungi mereka. Tidak jadi takut ya. Tetapi orang Aram bisa tahu tidak ada tentara surga di situ? Tidak tahu ya, tentara Aram tidak tahu. Mereka sudah siap-siap. Ayo kita serbu mereka. Ayo turun ya, mau ke rumahnya Nabi Elia. Nabi Elia keluar dengan bujangnya. Tidak takut sama sekali. Bujangnya yang tadi takut, sekarang tidak takut. Wah, sama kayak Nabi Elisa, jalannya tegap. Itu, wah lebih banyak itu. Lebih banyak, jauh lebih banyak daripada tentara-tentara ini. Badannya juga jauh lebih besar. Ada sayapnya ya, malaikat mungkin ya, ada sayapnya. Waduh, jauh lebih gede. Jadi tenang hatinya ya, bujangnya itu jadi tenang. Jalan, kemudian mereka mau menyerbu Elisa. Elisa berdoa lagi sama Tuhan. Elisa minta Tuhan untuk membutakan mata tentara Aram itu. Jadi apa? Buta adik-adik matanya. Habis nyerbu-nyerbu, ayo serbu. Ya, kayak orang lampu terang ya, banyak lampu tiba-tiba kalau adik-adik pasti apa? Wah, nangis paling ya. Kalau lampu tiba-tiba mati nangis. Kalau ini mereka pun mungkin nangis ya. Jalan lari tiba-tiba gitu, matanya gelap. Mereka jadi buta semua ya. Tentara Aram ini jadi buta semua. Wah, bingung ya. Wah, gimana ini? Wah, takut semua. Kemudian Nabi Elisa teriak ya. Tenang, diam. Saya akan menunjukkan ke tempat di mana kalian harusnya berada. Ya, mereka tidak tahu kalau itu Nabi Elisa. Mereka pikir yang ngomong itu adalah orang lain yang berhati baik mau menolong mereka, karena mereka buta semua ya. Dituntun sama Nabi Elisa. Ayo ikut saya, ikut ya, ikut semua rombongannya tentara ini ikut. Sampailah mereka di mana? Di kota Samaria. Di kotanya Raja Israel. Masuk ke situ, mereka tunggu ya, pegangan ya, satu orang pegangan dengan yang lain karena nggak kelihatan. Terus yang paling depan mungkin pegang Nabi Elisa. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak.
Dituntun sampai ke Samaria, masuk ke Samaria. Kemudian Tuhan buka matanya mereka. Nabi Elisa bilang, disinilah kamu seharusnya. Mereka bingung. Loh, ini di mana? Di kota musuhnya. Dan di situ sudah berkumpul banyak tentara Israel, jauh lebih banyak dari mereka. Bawa panah, bawa tombak, mau dibunuh mereka ya. Sudah, mati ya kita. Sudah mati. Matanya tidak buta, tapi ini bakal mati. Ini sudah mati. Takut semua ya mereka ya. Kemudian Raja Israel bilang sama Nabi Elisa, ini diapain? Mau dibunuh saja kah? Nabi Elisa bilang apa? No, tidak boleh dibunuh. Masa kamu mau membunuh tawanan? Jangan dibunuh tawanannya ya. Diajak makan, siapkan makan yang enak buat mereka. Siapkan raja. Oke, disiapkan ya. Mereka semua diajak makan, adik-adik. Tentara musuhnya itu loh, diajak makan. Nyam. Wah, makan kenyang, enak. Habis selesai makan disuruh pulang. Dah pulang ya, kembali ke rajamu ya. Raja Aram pulang dengan selamat. Terima kasih. Mereka berterima kasih, mengucap syukur, terima kasih. Pulang. Dan sejak saat itu tidak ada orang Aram yang berani berperang dengan orang Israel. Karena siapa? Nabi Elisa? Karena Tuhan. Karena Tuhan yang melindungi orang Israel. Nabi Elisa dipakai oleh Tuhan. Nabi Elisa dipakai oleh Tuhan melalui doa-doanya. Jadi ketika adik-adik di dalam kesulitan, mengalami banyak sekali kesulitan sampai frustasi, sekolah online, ibadah online, apa-apa online, bingung ya nangkepnya kadang, aduh ini apa sih, nggak ngerti aku, mau tanya, malu ke gurunya karena gurunya melayani banyak teman-teman yang lain, malu mungkin, aduh nggak ngerti, satu pelajaran nggak ngerti, dua pelajaran nggak ngerti, tiga pelajaran nggak ngerti, tambah bodoh saya, aduh pusing ya, banyak masalah. Kalian jangan terlalu pusing. Ingat apa cerita hari ini apa? Berdoa. Nabi Elisa berdoa waktu itu, minta supaya Tuhan tolong dan supaya dibuka matanya. Matanya adik-adik juga dibuka. Karena apa? Dengan mata kita, mata iman kita bisa lihat Tuhan akan tolong kita. Tuhan pasti tolong kita ya. Dengan doa. Jangan lupa untuk berdoa. Meskipun kesulitannya banyak, Tuhan pasti tolong. Hari ini cerita ini mengajarkan kita untuk jangan terlalu terfokus dengan masalah kesulitan. Memang masalahnya berat, kesulitannya banyak, tapi Tuhan jauh lebih besar dari itu semua. Amin adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami belajar, kami mengenal Tuhan yang lebih besar dari apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi. Ajar kami Tuhan untuk percaya, dan ajar kami Tuhan untuk berdoa dengan baik, memohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik, Samuel Meet and Fun bakalan ada lagi loh pada hari Minggu 21 Maret 2021 jam 9:30 pagi via Zoom. Kali ini dalam rangka merayakan Meet and Fun nanti, kakak-kakak sekolah minggu memberikan challenge kepada kalian. Wah, challenge apa ya itu? Kali ini tantangan kalian adalah menghias telur. Adik-adik bisa menghias telurnya sekreatif mungkin. Setelah itu, adik-adik bisa mengambil foto hasil karya adik-adik dan mengirimkannya kepada kakak sekolah minggu paling lambat 16 Maret. Yuk berkreasi bareng, kakak tunggu hasil karya kalian ya. Sampai jumpa. Nah adik-adik, kalian semua sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah,
Puji Tuhan ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya sungguh bisa menjadi berkat buat adik-adik semua dan kita semua. Nah, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, persembahannya kalian bisa masukkan ke dalam celengan yang telah adik buat, dan atau orang tua kalian pun juga bisa mengirimkan ke rekening gereja. Nanti adik-adik bisa minta tolong mama papa ya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan persembahan sambil kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Apa ya enaknya? Nah, ini aja. Sedikit demi sedikit. Kalian sudah tahu kan pasti lagunya? Kita akan menyanyikan bersama ya. Sambil kita tepuk tangan dan gerakan. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku, Dia ubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Oke, kita nyanyikan sekali lagi. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Nah, adik-adik, kita akan berdoa ya untuk persembahan. Nah, semuanya lipat tangan, tutup mata, kakak akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami sudah memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah berkat ini dapat untuk membantu memperlebar kerajaan Tuhan. Berkati untuk mama papa yang bekerja, dan berkati juga untuk sekolah minggu Samuel. Tuhan, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan boleh menolong dan menyertai. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sudah waktunya ya kita untuk berpisah. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita masih akan bertemu lagi di ibadah Samuel. Oke, kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kakak akan ajak lagi adik-adik untuk menyanyikan satu buah pujian, yaitu Kuning Tandanya Surga. Adik-adik semua, kita nyanyi bersama ya. Kuning tandanya surga, hitam tandanya dosa, merah darah Tuhan Yesus yang menghapus dosaku, putih hatiku suci, hijau aku mau bertumbuh jadi
akan menutup sekolah minggu pada pagi hari ini. Kakak akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah sekolah minggu yang boleh berjalan pada pagi hari ini dengan lancar. Tuhan boleh menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu, dan kami pun juga menyerahkan untuk ibadah selanjutnya di minggu depan agar kami pun juga dapat mengikutinya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu Samuel minggu depan.